Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana ini kabar anak-anak pagi ini? Baik, Pak. Alhamdulillah Baik, sehat, ya. Pak. Nggih. Seperti biasanya ini untuk awal kita membuka pelajaran, kita berdoa dulu, kita tunjukkan kepada guru-guru kita, orang tua kita. Semoga apa yang kita pelajari bersama di sini nanti itu bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Amin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pagi ini, saya mau mengabsen dulu anak-anak ini. Kelihatannya banyak yang tidak hadir ini kan. Iya, Pak. Karena Hujan, Pak. Cuacanya emang hujan. Wah. Ini nanti yang saya panggil bila hadir seperti biasa ya. Ya, Pak. Siap. Ini yang pertama Muhammad Falikul Isbah. Sakit, Pak, meriang. Udah berapa hari ini sakitnya ini? Baru tadi pagi, Pak, izin. Wah, ini meriang beneran apa merindukan kasih sayang ini? Tambah rondo, Pak. Oh, ya, itu yang teman-teman kita yang sakit, kita doakan semoga bisa cepat bergabung belajar seperti kita lagi ya, Nana ya. Ya, amin, amin. Yang kedua Muhammad Hakim Ma'ruf. Hadir, Pak. Wah, hadir terus. Semangat, ini. Pak, saya. Murid teladan ini Pak. Alhamdulillah kalau ya. Ya, Pak. siap, Pak. Datang tepat waktu ini. Terusnya yang ketiga Muhammad Nasiruddin. Hadir, Pak. Oh, hadir ini juga bagus ini. Ini Alhamdulillah. satu daerah ya dari Mas Hakim ya? Beda, Pak. Beda daerah. Beda rumah. Tapi kok datangnya biasanya samaan ini, barengan. Janjian toh, Pak. Oh, janjian dulu ya, bagus. Ini yang ketiga Anang Farudin kemana ini? Anang Farudin kok nggak ada ini? Nggak hadir, Pak. Nggak ada, kemana ini? Banyak bocor, Pak, di tengah Banyak jalan, bocor? Pak. Iya, Pak. Aduh, Malah kasihan. pulang, Pak, gitu, Pak. Nggak lanjut ke sekolah, Pak. Aduh, ini gimana ini? Ya, nggak apa-apa. Mungkin untuk membuka pertemuan kita, sedikit pengantar kan kemarin kita sudah sedikit membahas tentang toharoh. Apa itu arti dari toharoh sendiri? Apa saja nama air yang suci, mensucikan, yang bisa dibuat untuk berwudu, untuk mandi dan sebagainya. Kita sudah membahas juga kemarin tentang macam-macamnya air. Ada air mutlak, ada air yang musamas, ada air mustakmal, dan juga ada air najis dan lain-lainnya. Kemarin kita sudah bahas. Gimana untuk anak-anak? Sudah paham belum ini tentang kemarin yang kita bahas ini? Sudah, Pak. Alhamdulillah sampun, Pak. Paham. Ini soalnya bener-bener gimana ya, di agama kita tentang toharoh itu emang dasar yang harus memang kita bener-bener paham. Karena untuk di toharoh ini kan nanti kita harus seperti halnya yang kita ingin bahas, seperti halnya yang ingin kita bahas pada pagi ini kan tentang pembahasan tentang tata cara wudhu. Ya. Sebentar, Pak, saya izin tanya, Pak. Ya, Mas Hakim? Kenapa kita membahas toharoh dulu, Pak? Enggak wudhu, tapi toharoh dulu yang dibahas, Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih dari Mas Hakim ini. Siap, Pak. Kenapa? Kan karena di wudhu itu kan pasti kita harus menggunakan air yang bisa mensucikan kita, yang suci dan mensucikan, yang sudah mencukupi seperti halnya yang kita bahas kemarin, yang lebih 2 kolah atau sebagainya seperti itu. Jadi kita tekankan terlebih dahulu tentang toharohnya. Ketika sudah paham, nanti kita menginjak ke wudhu dan sholat. Karena di semua ibadah itu saling berurutan. Oh. Seperti halnya kalau kita tidak tahu wudhu, tidak tahu airnya itu yang kita gunakan untuk apa, itu percuma wudhu kita seperti itu. Oh. Seperti kita wudhu dengan air najis, nah itu nanti percuma, tidak hasil wudhunya, dan nanti bisa merambat lagi ke sholat dan ibadah-ibadah lain yang memerlukan wudhu. Seperti itu, ketika wudhunya batal ya otomatis sholatnya juga batal, seperti itu ya. Oh, iya Pak, siap. Langsung saja anak-anak, kita masuk ke pembahasan kita pagi ini, yaitu tentang wudhu. Di sini saya di wudhu ini menekankan di
apa saja sih fardu-fardunya wudhu, apa saja sih sunah-sunahnya wudhu, seperti itu. Kan kita sering, ini sedikit cerita pengalaman saya dulu ya. Waktu di desa saya itu ada sebuah TPQ yang memiliki guru TPQ. Itu dia itu di situ menerangkan tentang bab agama, tentang menerangkan tentang wudhu, sholat, tayamum, haji, umroh dan selainnya. Tetapi ketika ditanya, ada wali santri itu tanya, fardunya wudhu apa dan sunahnya wudhu itu apa, itu tidak tahu, seperti itu. Jadi harus kita, ketika kita melakukan suatu ibadah, itu sudah harus tertanam ke dalam diri kita. Ketika kita melakukan ibadah harus tertanam pada diri kita. Kita itu melakukan kefarduan apa kesunahan yang seperti ini, seperti itu. Berarti penting gitu Pak. Penting banget ini. Sampai banyak ikhtilafnya ulama itu ada yang mengatakan ketika kita melakukan ibadah, tetapi kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan, seperti sholat ketika takbiratul ihram, kita melakukan takbiratul ihram itu sunnah atau fardu, itu bisa dikatakan membatalkan sholat, seperti itu. Sampai halnya itu dampaknya itu bisa sampai membatalkan. Seperti makalah-makalah ulama juga, kabeh laku itu kudu diilmoni, itu emang iya. Semua laku harus berdasarkan dengan ilmu, tidak asal-asalan, seperti itu ya. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama kita terangkan tentang fardu-fardunya wudhu. Di sini fardunya wudhu itu berapa ini anak-anak? Udah ada yang tahu belum ini? Fardunya wudhu ini berapa ini? 14 Pak. Wah, 14. Ini gimana Mas Asdin? Gimana? Ada 17 Pak. Wah, 17. Ini Wah, sangat bagus. selisih Nah, 3 Pak. Pernah wudhu enggak ini ya kan? Ini saya terangkan di sini tentang fardunya wudhu. Kalau yang kita pahami fardunya wudhu ini ada 6. Oh 6 toh, kebanyakan Ada berarti 6. Pak. Jadi yang pertama, fardu wudhu yang harus kita ketahui itu adalah pertama niat. Niat ini memang sangat penting di semua ibadah, itu kan tergantung niatnya. Siapa? Seperti itu. Nanti hasilnya itu tergantung niatnya. Niat karena lillahi ta'ala atau yang lainnya itu kan bisa mempengaruhi tentang ibadah kita, seperti itu. Yang pertama itu niat. Dan di sini juga banyak ada yang salah. Banyak yang salah tentang niatnya wudhu itu di awal wudhu, di tengah-tengah wudhu atau di akhir wudhu. Seperti itu banyak yang belum tahu. Iya Pak, saya bisa di akhir Pak. Ya, itu seperti itu. Itu salah Mas Hakim. Oh salah Pak. Ya. Nggak sah berarti ya Pak. Jadi niatnya wudhu itu nanti dibarengi dengan ketika kita ghusnul wajhi, ketika kita itu membasuh wajah kita. Nah, di saat kita itu melakukan pembasuhan di wajah kita, di situ kita sertakan niatnya wudhu, seperti itu. Di mana Pak niat letaknya Pak? Niatnya letaknya wudhu di ghusnul wajhi, ketika kita nanti melakukan farduan yang pas membasuh wajah. Oh. Ketika dalam masa pembasuhan wajah, di situ juga kita melafalkan niatnya wudhu, seperti itu ya. Oke, siap Pak. Itu yang pertama niat, fardu yang pertama. Yang kedua itu membasuh wajah sendiri. Nah, fardu yang kedua itu yang harus dilakukan, yang harus ada di dalam wudhu itu adalah membasuh wajah dan disertai dengan niat itu tadi. Yang ketiga itu adalah ghusnul yadaini, yaitu membasuh kedua tangan kita sampai kedua siku. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku, tidak boleh hanya membasuh sampai pergelangan, itu tidak sah wudhunya ya. Jadi ketika kita melakukan pembasuhan itu kita membasuh tangan sampai kedua siku. Soal nanti membasuhnya itu bebarengan atau kanan dulu ke kiri dulu, itu nanti kita terangkan di sunah-sunahnya wudhu. Siap. Yang penting kita tancapkan dulu, kita pahami terlebih dahulu tentang fardu-fardunya wudhu ini. Yang seterusnya itu adalah mengusap sebagian dari rambut. Jadi tidak di dalam wudhu itu tidak mengusap semua rambut, tapi yang difardukan itu hanya mengusap sebagiannya saja. Boleh depannya saja, boleh belakangnya saja, yang penting masih terikat dengan rasul, seperti itu, terikat dengan kepala. Dan yang selanjutnya itu membasuh kedua kaki. Nah, di dalam membasuh kedua kaki ini ada batasannya, yaitu sampai melebihi kedua mata kaki. Jadi pembasuhan itu sampai melebihi kedua mata kaki, tidak boleh hanya epek-epeknya saja, seperti batinnya saja, itu nggak boleh, tidak mencukupi, seperti itu ya. Berarti harus ada pembatasan sampai lebih dari kedua telapak kaki, seperti itu. Itu fardu-fardunya wudhu ada 6. Ditanya Pak, Ya, Mas Udin apa? kalau niat wudhunya di akhir sesi gimana Pak? Pas di bagian membasuh kaki itu, boleh Pak? Dibasuh di bagian kaki. Iya. Ini juga sebenarnya pembahasan tentang ada ikhtilaf. Oh
iya. Sebenarnya dulu ada juga sahabat yang melakukan bukan di terakhir tapi di awal. Sebelum awalnya itu membasuhkan niat. Iya. Itu ada yang mengatakan boleh, tapi yang dipegangi oleh ulama Iya. itu memang ditekankan di fardunya wudhu itu niat harus di Awal. ketika ghusl wajhi, ketika dibarengi tentang membasuh wajah seperti itu Mas Udin ya. Oh iya, terima kasih Pak. Istilahnya Pak, Iya. kalau setelah niat langsung basuh kaki dulu boleh nggak Pak? Wah, nggak boleh. Loh, nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Karena di fardunya wudhu itu nanti juga ada ini yang terakhir nih. Tadi kan setelah kita membahas membasuh kedua kaki, itu ada fardu yang keenam itu adalah tertib. Oh, Seperti itu Mas tertib. Hakim. Jadi tidak Maksudnya boleh dari tertib. niat langsung membasuh kaki, tidak boleh. Nanti wudhunya itu tidak sah. Maksudnya tertib di sini itu urut, seperti yang pertama dari kita niat, terus turun lagi ke membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian rambut, kaki, seperti itu harus urut. Tidak boleh dari niat langsung ke membasuh kaki. Masjid nggak boleh berarti ya Pak? Nah, nggak boleh. Oh, siapa? Meresahkan ini situ Mas. Oh, iya siapa? Ini lanjut ke sunah-sunahnya wudhu ya. Nanti kita bahas pertemuan pada pertanyaan kita akhir ada nggak apa-apa. Sunahnya wudhu di sini dijelaskan ada 10 perkara sunahnya wudhu. Nah, kita penguatan kefarduan tadi sudah dapat, kita masuk ke sunahan agar ibadah kita lebih sempurna seperti itu. Yang pertama itu adalah membaca bismillah. Nah, disunahkan sebelum wudhu itu membaca bismillah di dalam keadaan sebelum kita itu membasuh tangan kita. Di dalam keadaan kita itu membasuh tangan kita sebelum kita memasukkan tangan kita ini di dalam inak atau wadah. Suatu wadah atau kita sering sebut dengan kolah. Nah, kita lebih baiknya membasuh terlebih dahulu tangan kita dengan menyertakan bismillah seperti itu. Agar apa? Karena nanti ditakutkan tangan kita sebelum masuk di inak, di kolah itu terdapat najis atau apa, kita hilangi terlebih dahulu seperti itu. Yang kedua itu adalah matmaduh atau berkumur. Berkumur ini termasuk sunahnya wudhu, bukan fardu. Itu yang harus dipahami. Yang ketiga itu adalah intisyak. Intisyak itu adalah nyerot banyu irung atau kita memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkan lagi dengan tujuan untuk membersihkan kotoran-kotoran di hidung. Itu termasuk kesunahannya wudhu seperti itu. Terus seterusnya itu adalah membasuh di semua rambut. Jami' rosi atau bisa diartikan semua rambut. Jadi kalau di fardu itu hanya sebagiannya saja, di sini kita membasuh di semua rambut. Itu merupakan kesunahan dari wudhu seperti itu. Terus seterusnya itu adalah membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telinga baik di dohirnya maupun batin. Dohir itu yang kelihatan ketika kita melihat, dan batin itu ketika kita dengan visi kita, dengan indera kita itu tidak bisa melihat, itu disebut dengan namanya batin seperti itu. Jadi membasuh kedua telinga itu juga termasuk di sunah-sunahnya wudhu, bukan termasuk di fardunya wudhu seperti itu. Terus menyela-nyelani atau memasukkan air di sela-sela jenggot ketika kita memiliki jenggot yang tebal, itu disunahkan juga kita menyela-nyelai jenggot, dan juga menyela-nyelai kedua di antara jari-jari kita, menyela-nyelai air di antara jari-jari kita mulai dari tangan dan kaki, itu juga termasuk sunnah seperti itu. Dan juga di sini mendahulukan anggota yang kanan dan mengakhirkan anggota yang kiri seperti itu. Jadi ketika bisa dilakukan dengan bergantian, itu disunahkan menggunakan yang dibasuh, itu disunahkan yang anggota yang kanan terlebih dahulu. Dan sunahnya itu sesudahnya itu dengan 3 kali seperti itu Kak. Mungkin itu materi pada hari ini, yaitu kemarin kita sudah membahas toharoh, sekarang kita membahas fardu dan sunah-sunahnya wudhu. Dan untuk menguatkan pemahaman kalian terkait dengan materi hari ini tentang wudhu, saya memiliki video tata cara wudhu kurang lebihnya seperti ini. Belajar materi praktek ibadah tentang cara wudhu. Nah, seperti yang ada di proyektor, kurang lebihnya seperti ini. Ini di sini sudah diterangkan tentang sunah-sunahnya juga, sunah fardu-fardunya juga. Kalian sudah tahu mana yang sunah, mana yang fardu. Nanti video ini saya kirimkan ke ketua kelas, ke
nanti video ini saya kirimkan ke ketua kelas, ke Mas Nasruddin agar dibagi ke teman-temannya. Jadi yang tidak masuk bisa sedikit memberikan pemahaman dengan video ini. Seperti itu ya anak-anak. Siapa? Oke, mungkin cukup materi pada hari ini itu dulu. Mungkin kita kalau ada kesempatan bisa lanjut di kesempatan yang selanjutnya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Akhirul kalam, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.